Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga kita pada bab sistem reproduksi manusia, yaitu fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Yang pertama, fertilisasi. Setelah sel telur berkembang menjadi matang dan mampu mengadakan penyatuan dengan sperma, akan terjadi ovulasi. Sel telur ini akan ditangkap oleh infundibilum, kemudian melewati tuba falopi. Jika di tuba falopi terdapat sperma, akan terjadi peleburan antara sperma dan sel telur. Nah, proses ini disebut fertilisasi. Fertilisasi internal memerlukan kopulasi, yaitu penyimpanan sperma dari alat kelamin jantan ke alat kelamin betina. Pada waktu kopulasi, sperma yang tersimpan terutama di dalam epididymis disemprotkan oleh kontraksi mendadak dari otot di dalam dan di sekitar saluran reproduksi jantan, dan bersamaan dengan itu, kelenjar kelamin aksesori mengeluarkan sekresinya. Di dalam vagina, enzim proteolitik mengubah lendir menjadi cairan yang lebih encer agar sperma menjadi sangat motil. Mulut rahim juga mengeluarkan cairan atau lendir encer agar sperma dapat bergerak dengan lancar menuju di dalam rahim menuju saluran telur untuk membuahi sel telur. Setiap telur hanya dibuahi oleh sebuah sperma atau satu sperma saja. Meskipun demikian, jika sperma tidak dilepaskan dalam jumlah jutaan, maka tidak akan terjadi fertilisasi. Salah satu sebabnya ialah hanya sebagian kecil sperma yang dapat sampai ke bagian atas tuba falopi. Yang lainnya hancur di perjalanan. Sel telur masuk di dalam tuba falopi masih dilapisi oleh sebagian dari sel folikel yang membungkusnya di dalam ovarium, dan sperma tidak dapat menembusnya jika lapisan ini tidak hilang. Kemudian kehamilan dan persalinan. Sel telur yang dibuahi sperma akan berkembang menjadi zigot. Proses tersebut terjadi pada tuba falopi. Zigot akan menempel pada dinding rahim atau uterus. Dalam perjalanannya ke uterus, zigot membelah secara mitosis berkali-kali. Hasil pembelahan tersebut berupa sekelompok sel-sel yang sama besarnya dengan bentuk seperti buah arbei yang disebut tahap morula. Nah, morula akan terus membelah sampai menjadi blastosit. Tahap ini disebut blastula dengan rongga dalamnya yang disebut blastosol. Maka di bagian dalam blastosol akan menjadi bakal embrio. Bagian lengket dari blastosol tersebut akan menempel pada endometrium. Nah, proses ini disebut implantasi. Blastula berkembang membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Tahap ini dinamakan gastrulasi yang terjadi pada minggu ketiga. Kemudian, dari ketiga lapisan dasar tersebut terbentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Hal ini terjadi dari mulai minggu keempat sampai dengan ke-8. Periode ini disebut organogenesis. Membran pembungkus embrio terdiri dari yang pertama, sakus vitellinus atau kantong kuning telur, yaitu tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah embrio. Kemudian yang kedua, korion, merupakan membran terluar embrio yang berhubungan langsung dengan uterus lewat plasenta. Pada plasenta terjadi pertukaran zat antara ibu dan janinnya. Yang ketiga, amnion, yaitu kantong berisi cairan atau air ketuban yang melindungi janin dari goncangan. Yang terakhir atau yang keempat, alantois, yaitu membran yang berfungsi sebagai tempat penampungan zat-zat sisa dari janin. Kemudian gangguan dan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, kanker leher rahim, yaitu kanker yang menyerang leher rahim atau serviks. Pada stadium lanjut, kanker ini memiliki gejala pendarahan setelah menopause dan keputihan atau keluarnya cairan kekuning-kuningan, berbau dan bercampur dengan darah. Yang kedua, endometriosis, yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang disebabkan jaringan endometrium tumbuh di luar rahim atau vagina. Yang ketiga, hamil anggur atau mola hidalidosa, merupakan suatu kehamilan yang tidak berisi janin, melainkan
bersih gelembung mola, dan bekuan darah. Hamil anggur dapat menyebabkan kesakitan atau kematian karena pendarahan, tembus dinding rahim oleh proses mola dan infeksi. Yang keempat, AIDS, yaitu penyakit menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual, bertukar jarum suntik, transfusi darah, dan diturunkan dari ibu ke anaknya melalui ASI. Yang kelima, herpes genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejala yang ditimbulkan yaitu bintil-bintil berkelompok pada kemaluan, hilang, dan timbul. Akibatnya menetap seumur hidup. Yang keenam, gonorea atau GO, yaitu penyakit kencing nanah yang disebabkan infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa, yaitu penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau Treponema pallidum. Gejala yang ditimbulkan yaitu luka pada kemaluan, bintik atau bercak merah di tubuh, kelainan saraf, jantung, pembuluh saraf, dan kulit. Yang kelima yaitu chlamydiasis, yaitu penyakit keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang kesembilan, impotensi, merupakan ketidakmampuan penis untuk ereksi atau mempertahankan ereksi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan produksi hormon testosteron, penyakit diabetes mellitus, kecanduan alkohol, dan gangguan sistem saraf. Yang terakhir, prostatitis, merupakan peradangan pada kelenjar prostat. Peradangan kelenjar prostat ini dapat diikuti oleh peradangan uretra. Penderita prostatitis memiliki gejala-gejala seperti sakit saat buang air kecil. Mungkin itu saja materi kita kali ini pada bab sistem reproduksi manusia yang merupakan materi terakhir. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.